Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Seberapa kita yang sudah hadir di tempat ini, dan selamat pagi bagi jemaat Goshen yang sedang menyaksikan ibadah live streaming. Puji syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan Kau baik. Kita semua boleh diberikan nafas hidup pagi hari ini, biar kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sampai saat ini kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau melangkah di
dalam hidupku, ku bersyukur.
bangkit berdiri Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini di tahun yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur bersama bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala yang ada di putra. Engkau bersorak. Haleluya.
bersembunyi barimu, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup
Yanti Puraman berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami mengaminkan pujian itu Tuhan. Ternyata bisa memberikan kami ketenangan. Hanya di dalam Tuhan kami dapat tenang Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur Bapak di surga. Pagi hari ini kalau kami ada sampai hari ini di tahun 2021 Tuhan. Semua orang anugerah
Shalom, puji nama Tuhan. Saya mau ucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kita semua boleh di tempat ini, di rumah kita masing-masing. Semuanya karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tadi saya teringat akan pujian. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Gimana? Pujian ini mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Agar apa? Agar kami bisa beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Bukan rencana kita yang digenapi, tapi rencananya Tuhan. Ajar kami hidup dalam rencananya, ajar kami hidup dalam rencananya Tuhan. Bukan supaya apa yang kita mau digenapi, tapi apa yang Tuhan mau digenapi. Pujian ini mengatakan, ajar kami Tuhan punya hati yang bijaksana, agar hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Tema sharing firman Tuhan ini saya dapatkan juga dari renungan yang sering ada di internet juga ya. Saya rindu membagikan ini di awal tahun, di hari pertama di 2021. Kita nggak menyangka ya, rasanya kalau orang-orang bilang Januari, Februari, Maret, langsung Desember, cepet banget kayaknya gitu ya, nggak berasa gitu. Apalagi 2021, kita nggak pernah tahu, katanya ada mutasi virus baru, katanya ada ini, itu, dan segala macam. Tapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita percaya kita ada dalam tangan yang kuat. Kita percaya kita ada di dalam tangan yang berkuasa, tangan yang menciptakan langit dan bumi, tangan yang memiliki surga. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu khawatir satu detik pun, tidak perlu khawatir akan satu hal pun, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Tapi ketika kita tidak menjadi khawatir, ada satu hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana dalam hidup kita, terutama di 2021 ini, kita boleh mempergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita menggunakan pikiran kita, bagaimana kita menggunakan perkataan kita, bagaimana sikap hati kita menyikapi suatu keadaan. Ya, jadi di awal tahun ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar untuk kita bisa memiliki hati yang bijaksana, untuk kita memiliki hidup yang bijaksana. Di Matius 12 ayat 36 sampai 37, hari ini kita cukup banyak buka ayat. Matius 12, sebenarnya ada beberapa rangkuman, ada 10, cuma saya rangkum sedikit jadi 4 ciri-ciri orang yang memiliki hati yang bijaksana. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Di sini dibilang, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi di tahun 2021 ini, hal yang pertama adalah kita harus belajar mengingat bahwa hidup kita jadi sesuai dengan perkataan kita, bukan sesuai keadaan kita. Hidup kita itu terjadi karena perkataan kita, bukan keadaan kita. Keadaan kita mungkin bilang kita susah, kita A, B, C, D. Tapi ketika kita memperkatakan perkataan firman Tuhan, itulah yang akan jadi. Ketika yang kita rasakan adalah kesusahan, ketika yang kita rasakan adalah kesedihan, tapi kita memperkatakan Tuhan, ada damai sejahtera-Mu. Setiap pagi kita belajar untuk kita berkata firman Tuhan. Oleh karena itu, kenapa setiap pagi perlu dan penting kita merenungkan firman Tuhan? Karena apa? Supaya pikiran kita gak dipenuhi sama berita-berita di luar. Pikiran kita gak langsung menghadapi kenyataan hari ini. Oh, makanan cuma segini, oh, uang cuma segini. Tapi ketika kita
Hidup saya hidup oleh buah-buah roh. Jadi setiap pagi yang kita perkatakan, yang kita ingat adalah firman Tuhan, bukan keadaan. Jadi kita semua hidup bukan dari keadaan kita, tapi kita hidup dari perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi waktu seorang perwira, dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan ngomong aja pasti hamba saya sembuh. Lalu Tuhan Yesus itu bilang apa? Jadilah sesuai perkataan imanmu. Hari-hari kita saat-saat ini, bahkan sebenarnya dari sebelum-sebelumnya, dari sebelum corona juga, sampai sekarang, sampai nanti, hidup kita, hati kita, perkataan kita harus sesuai dengan iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kenapa firman Tuhan itu memiliki pengaruh yang besar? Di sini dibilang apa? Perkataan kita, ada hal yang menarik, dibilang perkataan kita itu mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita 2020 sudah lewat, kita sudah tutup 2020, banyak evaluasi. Di 2021 kita mau mulai dengan apa? Hal yang paling mudah, perkataan. Perkataan kita mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dimana ketika kita bilangnya selalu, aduh saya susah, aduh saya begini, aduh saya begitu, itu mencerminkan hubunganmu dengan Tuhan. Jadi penting saat-saat ini dan sebelum-sebelumnya sampai sekarang, sampai selama-lamanya, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Untuk apa? Membangun pribadi yang bijaksana. Karena perkataan kita itu mencerminkan, namanya cermin itu apa? Sama kan? Jadi perkataan kita mencerminkan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ya, kalau di sini dibilang orang bijak adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi keadaan dan peristiwa. Tetapi menurut firman Tuhan, kebijaksanaan dimulai ketika kita meminta Allah mendahului segala sesuatu. Jadi saya bersyukur kalau di 2021 ini kita mengawali, ya kita kemarin mengakhiri 2020 dengan beribadah. Di 2021 kita juga mengawalinya dengan datang kepada Tuhan sama-sama dengan keluarga kita ya. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Di sini dibilang, maka berikanlah, ini doa, judulnya ini doa Salomo memohon hikmat. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ini doa Salomo. Jadi ketika dia menjadi raja, doanya hanya satu, yaitu adalah meminta hikmat. Hikmat dalam firman Tuhan adalah kebijaksanaan dimulai ketika kita meminta Allah mendahului segala sesuatu. Kita meminta Allah untuk mendahului keluarga kita memasuki tahun 2021. Meminta hikmat Allah mendahului pekerjaan kita di 2021. Meminta hikmat Allah untuk mendahului pribadi kita sendiri di tahun 2021. Jadi kebijaksanaan sama dengan mampu melihat sudut pandang Tuhan dalam hidup kita. Jadi bijaksana, kayak tadi ya, keadaan hidup kita bukan ditentukan dari keadaan, tapi dari perkataan kita menurut firman Tuhan. Nah, kebijaksanaan adalah mampu melihat sudut pandang Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak melihat keadaan kita. Jadi orang yang bijaksana bukan orang yang melihat keadaan, tapi melihat sudut pandangnya Tuhan. Ada lagu, ini salah satu lagu yang Bapak Gembala Papa suka juga. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Jadi berikan kami hati, berikan kami mata, berikan kami tangan, kaki. Hidup kita sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Berikan kami pandangan Tuhan seperti apa yang Tuhan lihat. Berikan kami hati
sebagaimana hatinya Tuhan akan keluarga, akan jemaat, akan sekeliling kita, ya. Jadi kita masuk di ciri-ciri orang yang memiliki hati dan hidup yang bijaksana. Yang pertama adalah mendengar firman Allah dan melakukannya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi orang yang bijaksana juga melakukannya, ya. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan apa? Sama dengan orang yang bijaksana. Sampai di situ dulu. Setiap orang yang mendengar, kita punya kemampuan untuk mendengar perkataanku ini melalui firman Tuhan dan melakukannya. Jadi orang yang bijaksana tidak hanya orang yang sering datang ke gereja, sering pelayanan, sering berbagi, tapi orang yang melakukannya. Melakukan sesuatu itu tidak harus dilihat orang. Melakukan sesuatu adalah di mana kita juga membangun hubungan kita sama Tuhan. Itu juga melakukan firman Tuhan. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi ketika banyak masalah, ketika banyak beban, ketika keadaan kita berkata sebaliknya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, iman kita tetap kuat. Karena apa? Dasar hidup kita dibangun di atas batu, di atas firman Tuhan, di atas pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Selanjutnya 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 dibilang, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saat ini apa yang menjadi dasar keluarga kita? Apa yang menjadi dasar hidup kita? Apa yang menjadi dasar pekerjaan kita? Motivasi kita dalam menjalani hidup ini itu apakah hanya sekedar hidup? Apakah hanya sekedar yang penting bernafas? Apakah hanya sekedar ya udahlah jalanin aja? Apakah pelayanan kita hanya sekedar ya udahlah pelayanan? Tapi apakah itu semua didasari karena pribadi Tuhan Yesus? Jadi kita harus memperhatikan setiap detail hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Yang membuat kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita didasari oleh pribadi Tuhan Yesus adalah ketika kita mau bertumbuh, mau melekat pada firman Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan, kita pertimbangkan, ini sesuai firman Tuhan gak ya? Mau melakukan A, ini sesuai firman Tuhan gak ya? Sampai ada yang sempat saya dengar cerita, dia mau milih baju aja, kadang nanya sama Tuhan, Tuhan, aku pakainya baju warna merah atau biru ya? Gak apa-apa. Sesimpel itu, sesimpel kita memilih baju. Tuhan, aku perginya hari ini bawa mobil atau bawa motor ya? Tuhan, aku perginya kira-kira jam 7 atau jam 8 ya? Tuhan, kira-kira aku masak nasi jam segini, apa nanti ya siangan aja? Jadi sedetail apapun kita belajar ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pergi kira-kira jam berapa ya?
belajar komunikasi sama Tuhan, mendasarkan hidup kita pada pribadinya Tuhan Yesus ya. Jadi dasar bangunan yang sejati ialah Yesus. Itu yang pertama, mendengar firman Allah dan melakukannya. Yang kedua, menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan ya. Menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut jadi contohnya kita. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saya kurang paham bagaimana kita mengatur masing-masing mengatur keuangan keluarga kita. Tapi yang pasti ketika kita belajar dari firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Menyikapi segala keadaan yang akan datang dan kita memiliki persediaan, tapi tanpa khawatir. Ya, tanpa kita menjadi resah, tanpa kita menjadi bingung, tanpa kita menjadi bimbang. Nah, contoh yang menarik kisah Yusuf. Mama selalu suka cerita Yusuf. Katanya kalau punya anak cowok mau dikasih namanya Ucup deh. Anak cowok salah. Cucu. Kejadian 41 ini nanti baca di rumah nggak apa-apa. Kejadian 41 coba dibaca di ayat 16. Mama selalu suka tuh cerita tentang Yusuf. Kejadian 41 ayat 16. Di sini dibilang Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi waktu itu Firaun mimpi tapi Firaun bingung. Ini artinya apa? Ada 7 lembu yang gemuk-gemuk lagi makan rumput, tiba-tiba datang 7 lembu yang kurus-kurus makan yang gemuk-gemuk. Habis itu mimpi lagi, ladang, katanya tanaman yang jelek-jelek makan tanaman yang bagus-bagus, kurang lebih seperti itu ya. Bingung, akhirnya singkat cerita ketemulah sama Yusuf yang saat itu lagi di penjara. Yusuf kasih tahu, oh tuanku, tapi hal yang menarik di sini, Yusuf selalu bilang, bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan yang menunjukkan kepada tuanku. Jadi Yusuf tidak pernah memberitahukan kepada Firaun apa yang dia punya, kemampuan yang dia punya itu karena dia. Tapi Yusuf bilang apa? Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dia tidak pernah mengatasnamakan kemampuannya itu adalah karena dia, tapi karena Tuhan. Terus ayat 28 lagi dibilang, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, aku telah memperlihatkan kepada Tuhan, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Dibilang lagi, Allah telah memperlihatkan. Jadi setiap apa yang Yusuf lakukan, setiap apa yang Yusuf katakan, Yusuf selalu membawa nama Tuhan, membawa nama Allah yang dia sembah. Terus ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ayat 33, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ketika kita mau menjadi pemimpin atas diri kita sendiri, jadilah orang yang bijaksana. Ketika kita mau menjadi pemimpin atas keluarga kita, pemimpin di perusahaan kita, pemimpin di kelompok kecil kita, bahkan memimpin diri kita sendiri, di sini dibilang apa? Baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Kebijaksanaan yang kita punya dari Tuhan membawa banyak sekali keuntungan dalam hidup kita. Baik dari kita menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan, ya. Jadi
Jadi kita harus memperhatikan setiap langkah hidup kita. Amsal 14 ayat 15. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tuh. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Katanya akan ada ini tahun 2021, percaya. Katanya akan ada ini 2021, percaya. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Berita yang mau kita percaya atau kebenaran firman Tuhan yang mau kita percaya. Tapi jangan jadi sok jagoan, gak apa-apa, gak pakai masker, gak boleh. Kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Gak apa-apa, udah kumpul-kumpul aja, aman. Jangan. Tandanya kita gak bijaksana kalau kayak gitu ya. Yeremia 10 ayat 23. Yeremia 10 ayat 23. Di sini dibilang, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya. Ayat 24, hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Jadi manusia sama sekali di firman Tuhan bilang apa? Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Tetapi dari mana kita tahu jalan hidup kita? Kalau bukan dari iman dan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, ya. Yang pertama, mendengar firman Allah dan melakukannya. Yang kedua, menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan. Yang ketiga, menerima dan mengasihi didikan. Jadi kalau ada orang yang menegur kita, kan sering ya ada orang yang menegur, misalkan kayak pakai masker, dikasih tahu gitu aja langsung, apa sih itu, ini gua gitu kan, gak pakai masker ya nggak apa. Ya jangan, kalau ditegur 1-2 hal gitu ya, kita menerima dengan baik. Amsal 9 ayat 8 sampai 9. Amsal 9 ayat 8 sampai 9. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Jadi ini Alkitab waktu saya baca ini gitu ya, firman Tuhan tuh kayak kalau saya nadain, misalkan ada seorang yang bijak gitu ya, kalau saya nadain, dia kayak gini kira-kira, jangan negur orang pencemooh, jadi lu gak usah digaji, lu gak dibenci sama dia. Kalau mau negur tuh negur orang bijak supaya lu dikasihi sama dia. Gitu kalau bisa dinadain dengan nada sehari-hari kira-kira kayak gitu ya. Tapi di sini yang ditekankan adalah kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Jadi orang bijak ketika dia dikecam, ketika dia ditegur, justru dia merasa, wah puji Tuhan nih, ada apa? Ada yang menegur. Berarti aku bisa memperbaiki hidupku lebih baik lagi. Meskipun yang namanya kecaman kan gak enak, yang namanya ditegur gak enak, yang namanya dikecam gitu ya, gak enak kan. Rasanya tuh pengen gimana gitu. Tapi orang bijak malah kalau dikecam dia mengasihi. Bicara tentang kasih, Allah itu adalah kasih. Dan ketika Allah mengasihi umatnya, dia gak pernah pilih-pilih. Dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia gak pernah pilih-pilih, oh saya mau mengasihi yang kelompok ini aja, oh saya mau mengasihi yang bagian ini aja. Gak pernah kayak gitu ya. Tuhan mengasihi kita semua gitu. Jadi teguran membuat kita semakin bertambah bijak. Amsal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1 dibilang, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 19 ayat 20. Jadi dibilang, dengarkanlah nasihat dan terimalah
supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi hal yang kita alami saat-saat ini mungkin tidak membawa hasil saat itu, tapi membawa hasilnya nanti di masa depan. Di masa depan ada apa? Ada orang tua kita, ada anak-anak, ada adik, ada kakak, ada keluarga, ada orang-orang baru yang mungkin datang dalam hidup kita. Jadi di masa depan. Kadang senang ya kalau ngomong misalnya gini, untung waktu itu saya udah begini, rasanya itu lega. Daripada kita bilang kayak gitu, aduh coba ya waktu itu kayak gini, coba ya dari dulu saya nabung misalkan. Tapi enak kalau ngomongnya, untung waktu itu saya udah nabung misalkan kayak gitu contoh. Jadi apa yang kita lakukan sekarang hasilnya gak sekarang, tapi apa yang kita lakukan sekarang hasilnya itu nanti ya. Yang terakhir, tadi yang pertama mendengar firman Allah dan melakukannya, kedua menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan, ketiga orang yang bijak itu menerima dan mengasihi didikan atau teguran, yang keempat bertumbuh di dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini cukup banyak ayatnya. Ayat 9, pasal 9 ayat 9 dan 10 masih di Amsal. Amsal 9 ayat 9 sampai 10. Berilah orang bijak nasihat, ini sama nih. Oh ini yang tadi ya. Berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Masih ada satu lagi nih. Amsal 18 ayat 15. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Jadi anak-anak muda ya terutama, selagi kita masih bisa belajar. Belajar itu gak harus kita kuliah atau apa, tapi belajar banyak. Dari YouTube udah bisa. Ya betul, belajar yang bener ya di YouTube ya, jangan yang aneh-aneh. Di YouTube udah bisa. Terus sekarang kan banyak yang pelajaran-pelajaran kita bisa download di internet, udah banyak banget gitu ya. Kalau zaman dulu oma tuh mau belajar masak mesti pergi kursus. Kalau sekarang belajar masak buka YouTube, sekarang aplikasi apa segala macam udah banyak gitu. Jadi orang yang berbijaksana dia maunya tuh belajar terus. Belajarnya nggak cuma yang mungkin dia kuliahin, tapi belajar hal yang lain. Mau mengembangkan sesuatu kayak Yanti tuh bikin nastar. Boleh dibeli saudara-saudara, nastarnya satu toples berapa Kak Yanti? Gratis katanya. Boleh. Oh kalau kayak nastarnya gemuk-gemuk, nggak kayak nastar yang lainnya. Jadi kita belajar gitu ya, belajar mau menggali apa yang kita punya. Jadi tahun 2021 ini firman Tuhan yang lama-lama kita sama-sama mau belajar untuk mau menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, berikan ku hati seperti hatimu, berikan kami mata seperti matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh sama-sama kami pelajari pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau melimpahkan kami, Kau mengaruniakan kami dengan kebijaksanaan Tuhan. Tambah-tambahkanlah hikmat itu dalam hidup kami Tuhan. Tambah-tambahkanlah kebijaksanaan itu dalam hidup kami Bapa, sehingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Hidup kami boleh berguna buat diri kami dan orang lain. Hidup kami boleh berguna bagi tetangga kami. Hidup kami boleh berguna untuk keluarga kami. Terutama hidup kami boleh berguna untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga suatu saat kelak Tuhan,
ketika Engkau memanggil kami kembali ke rumah di surga Tuhan. Kau mendapati kami telah melakukan kebenaran-Mu Bapa. Kau mendapati kami melakukan hal-hal yang bijaksana, hal-hal yang berguna Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah dasar hidup kami hanyalah dasar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku
Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Saya sendiri sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang saya tangkap di sini, bagaimana kita mengawali tahun 2021 ini menjadi orang yang lebih bijaksana. Amin ya. Yang saya tangkap dari firman Tuhan pada pagi hari ini, orang yang bijaksana dia mendengar dan melakukan, ya, mendengar dan melakukan. Jadi tidak hanya mendengar saja, tetapi dia melakukan. Orang yang bijaksana langkahnya ditentukan oleh Tuhan, ya. Dan orang yang bijaksana ketika dia ditegur, dia menganggap teguran itu sebagai kasih, karena orang yang menegur itu dia mengasihi, ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup saya dengan Anda. Dan sebagai pengumuman, nanti hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 kita ibadah masih live streaming, ya. Nanti kalau ibadah tatap muka baru akan dimulai pada tanggal 17 Januari 2021 setelah 40 hari Bapak Gembala. Jadi ibadah 40 hari akan diadakan tanggal 16 hari Sabtu jam 10 pagi. Tidak dihadiri oleh semua jemaat, hanya dihadiri oleh majelis wilayah 9 dengan beberapa orang dari majelis daerah sehubungan dengan pelantikan saya sebagai gembala di tempat ini, dan hanya beberapa jemaat saja karena belum boleh banyak-banyak orang, ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati. Surga, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu boleh nyata menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang yang lebih bijaksana di dalam segala perkara Tuhan. Dan biarlah memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami ada berjalan bersama dengan Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan, baik berkat-berkat jasmani, amat terlebih berkat-berkat rohani. Engkau memberkati setiap jemaat Goshen yang ada jauh dan dekat dimanapun mereka berada. Kami berdoa terus bagi umat-umat Tuhan, jemaat Goshen yang
yang berada di luar negeri, baik Bapak Nasir, baik Bapak Chandra maupun Bapak Rudi Tuhan, dengan tugas dan pekerjaan mereka di luar negeri, Tuhan menolong mereka, taruh hikmat marifat daripada Tuhan, taruh kekuatan kesehatannya daripada Tuhan. Engkau jaga, lindungi, peliharakan mereka senantiasa. Satu waktu mereka boleh kembali pulang ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga dan jemaat Goshen yang ada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di luar kota, baik Bapak Ian Manopo, baik Ibu Hedi Manopo Tuhan, baik Koko Chandra Tuhan, Engkau menolong mereka, menjaga, lindungi, peliharakan mereka juga yang sama Tuhan. Tuhan menyertai dalam setiap pekerjaan mereka, buat menjadi berhasil apa yang mereka kerjakan bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Dan kami terus berdoa juga bagi Ibu Natalia Yeni Tuhan, Engkau menolong dia dalam keadaan sakit, mungkin dia masih di rumah sakit, Tuhan sembuhkan dengan bilur-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan juga yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan dengan bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, berikan kami sukacita yang datangnya dari Roh Kudus, memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, untuk kami bersama-sama menjalani, melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kita mengangkat kedua belah tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat tahun baru. Kalau kemarin menyongsong tahun baru, sekarang selamat memasuki tahun yang baru. Mari, yang main musik mau berdiri silakan.